Selamat berdiskusi Bapak Ibu. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Yani. On kamera ya. Iya Bu. Ya. Bu. Selamat malam Bu Zum. Selamat malam Pak Kus. Pripun? Kabarnya? Alhamdulillah. Kabar balik pripun Bu? Alhamdulillah juga sehat Pak. Alhamdulillah. Masih Jawa Bu situ? Hari ini tidak Pak, tapi mendung. Sini gerimis. Okay. Kemarin Bu yang hujan ya situ? Iya, kemarin hujan. Oke. Pun mau stanten tentang kuts dan kucing kemarin? Ya sudah Pak, tapi ya yang nanti saling membantu lah Pak. Baterai baru berapa persen ngaten? Kalau baru sekilas yang tak patos memahami ngoten nggih. Belajar bareng-bareng mana yang kurang mungkin di Mas. Berarti untuk besok ini kita praktek ya Bu. Nggih. Ya sakit rekam Pak nggih. Dalam sakit ngerekam. Jangan jangan sakit Bu. Belum mencoba toh Pak. Anu nama siang mawon Pak kira-kira Pak. Dalam siang mawon. Monggo. Nanti kalau mungkin ada perbaikan kan bisa mengulang lagi. Kalau sudah malam waktunya mepet malah repot Pak nanti. Bisa nggih, sakit mawon. Nggih. Mungkin kalau jam pinten to nggih 11-an apa ngoten sakit Pak jenengan? Insya Allah sakit kan besok niku kan acaranya kan workshop, nanti kan bisa izin dalam. Oh, nggih. Ya mungkin setelah pembelajaran TK apa ngoten kersane mungkin jika ada kesulitan kan kita bisa mengulang lagi ngoten lho. Nggih. Yang namanya sinyal kan kalau malam sudah malam nanti sinyalnya itu malah repot. Nggih, sakit siap. Nggih. Niki mungkin berarti kita aluripun kan gantian ya Bu yang dadi coach. Gantian. Nggih, yang dadi coach-nya kan nggih. Kula gentos jenengan kan. Nggih. Waktune lama lho Bu. Lama nggih. Nggih. Niki mengke temane anu nggih Bu. Pripun? Permasalahan napa nggih yang ada di sekolah atau permasalahan nggih anak-anak nggih ketika atau nggih anak atau mungkin yang enaknya permasalahan kita tapi yang umum kan Bu. Nggih. Gimana? Yang umum. Kalau saya dulu Pak di anak saja ketika pas mungkin saya mengganti guru saya pas mungkin pas kebetulan guru saya ada kepentingan mungkin saya mengganti posisinya mungkin seperti itu. Oh, oke, ngoten bisa. Kalau mungkin tak nyobi permasalahan antara karir kali pekerjaan ngoten Man. Oh, nggih. Kita coba. Panjenengan kudulan apa kuci? Derek, pripun? Jangan coach rumen apa dalam coach rumen? Nggih sami mawon jane ke Pak. Nggih sami mawon nggih. Derek, jenengan rumen apa? Nggih, mana saya dulu nggih. Ya, praktek langsung gitu ceritanya ini. Gini. Praktek langsung kayak mungkin kurangnya apa kan kita harus seperti ini otot direvisi kan kita harus alur tirtani kita. Nggih. Mending assalamualaikum Pak Kus. Nggih. Jalan coach napa kula tak anu mapan Dien. Apa nggih Jadi coach ini Rien, kayak kula coach apa pripun? Nggih. Oh, nggih. Kita coba ngoten nggih Pak. Nggih. Kula tak nggih. Kula kuci dulu. Oke, dalam tak latihan coach rumen kayak mungkin
mana yang kurang saling melengkapi ngoten nggih. Nggih. Ane niki latihan nggih, Pak. Ngoten nggih, niki latihan nggih, Pak. Ya bolak-balik nggih engko direvisi ngoten. Nggih. Kita coba Bu ya. Nggih. Saya ikutnya dulu nggih. Nggih. Selamat malam Bu Sum. Untuk malam ini Pak Gus. Untuk malam ini gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah malam ini kabar saya sehat Pak. Pripun Pak Gus sendiri ya? Alhamdulillah Bu juga diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Itu kan terus dengan ya mau apa gitu. Gini Pak, saya ini hari ini ada sedikit problem atau permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas. Yang sering saya alami ketika saya menggantikan posisi guru saya mengajar di kelas. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi saya mendengar cerita Ibu tentang pembelajaran yang ada di kelas. Iya. Terus mungkin apa yang sedang Ibu pikirkan tentang pembelajaran yang ada di kelas tadi, Bu? Tapi kira-kira Pak Kus ini tidak sibuk ya? Nanti saya minta waktunya untuk berbincang-bincang sebentar. Alhamdulillah tidak Bu, untuk kali ini ada longgar waktunya, nyantai saja nggih. Nggih. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan tadi Pak Kus. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya tadi kepada Pak Kus, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran apa yang seharusnya saya lakukan untuk kedepannya. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi dengan adanya permasalahan tentang pembelajaran, yaitu saya memahami, saya mengerti tentang apa yang dilakukan Ibu tentang pembelajaran. Mungkin ada pilihan atau langkah yang tepat untuk dilaksanakan Ibu apa ini? Ya, jadi begini Pak. Saya itu mempunyai murid, salah satu murid saya yang tidak begitu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dia itu sering bermain sendiri, juga kadang sering mengganggu temannya, dan membuat saya itu jadi bingung dalam menghadapi permasalahan anak tersebut. Oh gitu ya, begitu. Jadi permasalahan Ibu kan ada semacam kekhawatiran tentang anak gitu ya Bu? Iya. Oh, terus dengan Ibu setelah punya kekhawatiran dengan anak itu, mungkin langkah apa yang Ibu terapkan untuk kepada anak itu Bu? Saya mengambil langkah begini, saya memanggil anak tersebut Pak, terus bertanya penyebabnya kok tidak begitu suka mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi saya tanya dulu, kenapa kamu tidak suka dengan kegiatan pembelajaran hari ini, seperti itu Pak. Bagus sekali Bu. Itu ternyata Ibu sudah punya gambaran dan solusi untuk penanganan anak tersebut. Setelah Ibu menangani siswa tersebut, anaknya seperti apa Bu? Ya saya Pak, setelah saya menangani atau setelah saya amati, terus saya tanya secara langsung dengan anaknya, ternyata anak tersebut itu kurang semangat belajar karena media pembelajaran yang saya siapkan itu kurang begitu menarik, kurang menarik dari minat belajar anak tersebut, jadi membuat anak itu tersebut malas, dan mungkin dari hasil pengamatan saya seperti itu. Oh, berarti Ibu sudah punya gambaran tentang langkah-langkah bagaimana untuk menyikapi anak tersebut. Terus anak itu sudah Ibu terapkan dengan langkah-langkah rencana Ibu tersebut. Iya Pak, saya terapkan tentunya saja dengan harapan agar murid tersebut bisa melakukan pembelajaran seperti anak-anak yang lainnya. Itu sebenarnya sudah langkah luar biasa Bu yang dilakukan Ibu, yaitu untuk pembelajaran anak sesuai dengan cita-cita anak. Jadi
Terus untuk langkah tindak lanjut ke depan apa, Bu? Saya itu Pak, berdasarkan tadi untuk tindak lanjut ke depannya berdasarkan pengamatan, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, maka murid tersebut biar semangat dengan mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Saya menerapkan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, mungkin melakukan ice breaking, terus juga bernyanyi, juga ada lagi mungkin tambah syair kan, mereka membuat anak-anak itu bersemangat lagi dan lebih fokus lagi, dan juga memilih metode pembelajaran yang menarik agar mereka berminat belajar bersama-sama dengan adanya media yang menarik, agar anak menjadi lebih senang, mungkin nyaman dan menyenangkan dalam belajarnya, seperti itu. Luar biasa Ibu, itu langkah yang memang luar biasa yang diterapkan Ibu. Terus untuk selanjutnya itu kan untuk pelaksanaan kepada anak itu terjadwal ya Bu. Jadi yang biasanya itu ke depan atau 1 minggu sekali atau berapa kali terjadwal Bu ya? Iya. Oh, bagus sekali Bu, luar biasa. Jadi untuk Ibu penanganan tentang permasalahan anak yang sudah luar biasa. Jadi ke depan anak yang tadinya itu malas belajar, tidak semangat belajar, dengan metode Ibu, penanganan Ibu, mudah-mudahan anak tersebut bisa belajar dengan semangat, seperti itu Bu. Iya, betul Pak. Apa nggih Pak niku? Ke alur teta sudah belum Bu? Sudah Nggih. semua belum ini Bu? Nggih. Kan sudah saya simpulkan. Nggih, kata sih. Apa Bu yang kurang ya, Bang? Baru sedikit loh Pak, ini masih 15 menit Pak niki. Iya, baru 15 menit, padahal harus 30 menit. Iya, betul. Napa niku Pak, saya jenengan mungkin yang harus ditanyakan lagi napa niku? Peringkat niku lho, sing napa niku? Sing antara 1 sampai 10 niku lho kalau wingi Pak, napa niku? Rating niku lho Bu, Pak. Nggih. Nggih, coba tak. Biar masuk niku. Untuk budingnya coba tak lihat dulu. Nggih. Kalau ini kan ada ratingnya 1 sampai 10 seperti itu, mungkin sudah mencapai berapa ngeten ya minggu yang kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggih Bu, berarti kan nggih termasuk niku. Nggih. Termasuk terbuka, memiliki kesadaran yang kuat. Nggih. Kreatif. Nggih. Berarti niku dimasukkan di sebelum manual ya Bu? Sebelum ada kesimpulan jenengan menyimpulkan tadi. Nggih, sebelumnya nggih. Nggih, sebelum menyimpulkan. Nggih. Mungkin setelah saya menerapkan tadi metode dengan ice breaking, terus napa niku nyanyi, terus bersair, kan biasanya anak-anak itu aktif ketika kita diajak serentak kompak dalam kegiatan mungkin ice breaking tadi, menyanyi, biasanya kan anak-anak langsung semangat gitu Pak. Nggih. Oh, berarti bisa ditanyakan, oh ya untuk pembelajaran itu kita laksanakan anak-anak tertentu atau itu semua dalam satu kelas, itu bisa ditanyakan itu? Iya, seperti itu. Saya laksanakan satu kelas yang mungkin ada 1-2 anak yang tidak suka tadi Pak, karena ya tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan karena memang apa niku
ya memang anak itu memang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya lancar, ada yang sedang, ada yang lambat itu tadi. Terus yang lambat akhirnya tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran saya. Jadi akhirnya bermain sendiri. Biasanya seperti itu. Kadang bahkan mengambil mainan, dia buat mainan sendiri. Kalau tidak seperti itu, mungkin anaknya itu jahil sama temannya. Mungkin kegiatan temannya ditarik. Terus mungkin ya ada lagi kalau anak TK itu, Pak. Meniku apalagi kadang ya nyubit juga, ya seperti itu. Karena ya mungkin dia apa itu anaknya itu ya dari kepandainya nih Pak ya itu lambat mungkin seperti itu, jadi tidak bisa mengikuti temannya, akhirnya ya jadi bermain sendiri kan, mungkin tidak tertarik juga karena dia belum bisa mengikuti kemampuan teman-temannya seperti itu. Rata-rata kalau di TK seperti itu. Kalau yang sudah anak-anaknya yang luar biasa ya mungkin langsung diajak berkegiatan langsung tek 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 seperti itu, tapi yang lambat ya mengganggu itu tadi karena dia belum mampu mungkin seperti itu. Oh ya, berarti tadi kan Ibu bilang anak yang kurang semangat. Dengan setelah Ibu melaksanakan metode itu, pernahkah Ibu untuk anak-anak yang kurang semangat itu pernah Ibu tunjuk untuk berperan aktif ke depan atau seperti apa, pernah Bu yang itu? Ya pernah Pak. Biar dia seperti teman-teman yang lainnya, biar dia ikut aktif kembali ya dengan cara-cara yaitu tadi speaking, terus akhirnya memfokuskan anak tadi biar bersama teman-temannya ikut fokus seperti itu Bang. Baik, berarti luar biasa Bu, yang tadi anaknya itu kurang semangat, tidak termotivasi, dengan Ibu punya metode pembelajaran tertentu sehingga anak itu bisa tertarik kembali dan bisa semangat seperti temannya ya Bu. Iya seperti itu. Kalau tidak ada speaking mungkin ya itu tadi juga bosan juga Pak. Jadi tetap kalau TK itu sudah identiknya namanya speaking, namanya nyanyi, namanya tepuk-tepuk, ini sudah setiap hari untuk mengembalikan kefokusannya tadi. Iya, luar biasa Bu. Jadi luar biasa untuk penerapan Ibu yang awalnya anak tidak semangat, bahkan mungkin tidak mood dalam belajar, dengan metode Ibu akhirnya anak itu bisa tergugah, itu seperti itu ya Bu? Iya betul. Jadi setelah itu mungkin itu untuk pelaksananya berkala ya Bu, atau apa mungkin dalam 1 minggu harus seperti ini berkala ya Bu? Ya enggak kadang ya yang namanya anak itu kadang ya mood, kadang ya tidak itu tadi, karena ya kalau dengan kegiatannya sudah sesuai mungkin ya anak itu ya fokus. Tapi kalau sudah sesuai, mungkin anaknya itu tadi tidak apa ya bisa mengikuti perkembangan temannya, akhirnya ya itu tadi bermain sendiri. Oke, luar biasa untuk penerapan Ibu dan dalam pembelajaran. Jadi sehingga anak-anak bisa termotivasi, bisa semangat bersama-sama dalam satu kelas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Betul. Ya, jadi bagus. Mari kita pikirkan bagaimana kita dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan, bisa disenangi oleh anak. Jadi terus setelah Ibu melaksanakan sistem pembelajaran itu, rencana ke depan Ibu apa? Ya, saya akan konsisten secara terus-menerus untuk mengupdate segala informasi, juga saling berkolaborasi agar semuanya itu dapat berjalan mulai dari pembelajaran di kelas. Saya juga minta bantuan dengan rekan sejawat juga Pak untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik, juga untuk menerapkan pembelajaran di kelas juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik pada anak, sehingga kehadiran saya di kelas itu akan dirindukan oleh setiap anak seperti itu. Terima kasih Bu, itu rencana yang luar biasa dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam kita mendidik
anak. Seperti Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa sharing bersama untuk memajukan pendidikan kita. Iya. Kayak yes, walaupun dadaan rada. Nggih, yes. Nanti bisa di napa niku, Pak? Napa niku bisa pertanyaan-pertanyaan bisa ditambahi lagi, Pak, masih 10 menit. Oke, mungkin coba ditambahkan di setting. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan dengan cara tulis, Oke, mungkin ditulis kayak coba di meniti, Bu. Nanti saya lupa apa itu. Di setting. Di setting tentang apa yang harus ditanyakan. Betul. Itu tadi untuk apa niku? Mungkin kasih kurang Pak alur deltanya. Yang Ibu niku ya sing urung masuk. Apa niku mulai dari tadi dukungan pun mulai dulu dukungan dari pihak sekolah, mungkin juga media pembelajaran yang saya gunakan juga, terus apa niku tentunya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di lembaga untuk memajukan pendidikan agar semua dapat berjalan dengan lancar dan pembelajaran itu akan dirindukan di setiap anak, ya seperti itu tadi. Yang kurang itu berarti nanti kita perbaiki. Iya, betul. Mungkin ada lagi apa nih? Solusi itu sudah. Tindak rencana ke depan. Sudah. Rencananya ke depan sudah. Terus tadi Pak di rating tadi nanti dari peringkat tadi saya mengambil Pak dari pembelajaran saya tadi itu mungkin 7-8 Pak. Itu tadi untuk ratingnya dengan metode pembelajaran saya yang saya perbaiki dari tambah ice breaking, bernyanyi seperti itu tadi di rating antara 7-8. Oh iya. 30 menit kurang dikit. Ya harapan itu 10 Pak, yang namanya guru itu berharap 10, tapi ya kalau yang namanya penuh itu masih kurang ya, masih belum mampu lah seperti itu. Tapi ya kita akan selaku guru tetap berusaha untuk yang terbaik untuk murid-murid kita atau peserta didik kita agar kita menjadi guru yang tadi yang selalu dirindukan oleh setiap murid. Iya, memang kita harus bertahap. Terus untuk yang dilakukan Ibu, mungkin yang terlibat dalam sistem pembelajaran Ibu siapa saja yang terlibat di dalamnya nanti? Ya tentunya ya peserta didik. Kalau TK itu juga identik dengan orang tua juga Pak, karena memang setiap hari orang tua itu datang juga. Iya, kadang yang sudah berani juga hanya diantar dan dijemput. Kalau belum berani, terus juga ada jarak yang begitu jauh antara rumah dengan lembaga itu ada yang 2 kilo, bahkan ada yang 3 kilo mungkin ditunggui. Karena ibaratnya sudah sampai rumah, dia harus kembali lagi. Jadi mereka meluangkan waktu untuk putra-putrinya seperti itu. Dan tentunya tadi juga yang di dalamnya juga rekan sejawat yang ada di lembaga kami, kita saling berkolaborasi. Ya seperti itu. Bagus, luar biasa untuk kolaborasinya. Dan untuk permasalahan anak, ini kan ada anak yang kurang semangat tadi itu, Bu Sum pernahkah menyampaikan permasalahan itu kepada orang tua anak-anak yang kurang semangat belajarnya tadi?
Ya kita selaku guru tetap memotivasi baik kepada anaknya, orang tua agar anaknya itu bisa aktif kembali dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Juga kita ngobrol-ngobrol dengan orang tua dan bertanya dengan anaknya langsung seperti itu. Kenapa kalau nggak mau ikut kegiatan hari ini? Saya juga secara langsung tanya pada anak tersebut. Ya solusinya itu tadi ya, karena mungkin ya tingkat kemampuan anak-anak juga berbeda, kita terus juga harus menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak agar dia itu ikut aktif seperti teman-temannya yang lainnya. Itu solusi metode Ibu yang luar biasa, sehingga setelah Ibu melaksanakan kolaborasi dengan orang tua, dengan sejawat untuk peningkatan anak seperti apa, Bu? Tetap saya meningkatkan ya. Akhirnya anak itu Mbak kembali aktif lagi setelah mengikuti kegiatan saya, terus tambah lagi adanya ice breaking, terus sarana prasarana juga mendukung atau media pembelajaran mendukung. Akhirnya anak itu secara langsung dia langsung mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang seperti itu. Oke, solusi yang luar biasa, Bu, sehingga dengan metode Ibu sehingga bisa anak tersebut bisa semangat kembali, bisa aktif kembali dan punya motivasi setelah ada metode-metode Ibu yang Ibu lakukan seperti itu ya. Masih 4 menit. Jadi itu untuk besok itu ya apa nih Bu? Siang mawon Pak nggih. Nggih, siap. Nggih siang mawon kayak mungkin kalau ada kendala kan mungkin bisa cari bantuan kan mudah itu loh Pak. Yang namanya Zoom kan mungkin sinyalnya juga mungkin saya belum pernah merekam Pak soalnya. Nggih. Kalau mben niku pas praktek rekam langsung lho dalam. Oh, nggih. Jadi niku adalah kan satu sekolah, jadi kan sakit video langsung nih. Nggih. Napa niku? Niku rukolnya besok satu-satu napa dijanjikan satu Pak nggih? Tugasnya itu. Ngapunten napa per kelompok niki ya Bu Ketawi sih per kelompok kita Bu Ketawi sih. Nah nggih maksud kula kali jenengan iki tugasnya sama napa kula ngambil pas kula piyambak terus jenengan ngambil sendiri ngoten pripun? Napa ngoten apa jadi satu? Kemungkinan jadi satu Bu, jadi 1 jam niku kan kita menjadi coach dan coaching-nya seperti itu. Jadi antara coach jadikan satu, jadi satu tugas nggih. Ini kan biasa nih. Oh ngoten nggih. Saat ini giliran ganti Bu. Nggih. Giliran ganti nggih. Niki kula tak persiapan nggih. Oke, kalau coaching-nya jenengan coach-nya sekarang. Nggih. Jenengan dulu Pak, jangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak Kusnudin. Jenengan yang tanya kabar Bu. Oh nggih. Bagaimana kabarnya Pak Kusnudin hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah baik dan alhamdulillah sehat. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga sehat. Kira-kira ada apa ya Pak ya, kelihatannya ada problem itu. Mohon maaf Bu, Ibu ada waktu, saya pengen sharing sedikit dengan Ibu. Alhamdulillah kebetulan saya hari ini tidak sibuk Pak. Mungkin monggo silahkan Pak kalau mau berbincang-bincang, saya hari ini juga lagi santai. Maaf, tidak mengganggu waktunya ya Bu? Tidak Pak. Terima kasih.
Maaf Bu, gini, sebenarnya saya ini sedikit ada permasalahan tentang di sekolah, yaitu kaitan dengan pembelajaran anak. Oh iya. Kira-kira apa Pak permasalahan anak tersebut? Gini Bu, pada saat saya di kelas itu kemarin ada beberapa anak yang bolos Bu. Jadi pada saat jam saya itu saya absen itu tidak ada Bu. Saya tanya teman-teman ternyata anak itu bolos. Selain di jam saya ternyata saya juga tanya kepada Bapak Ibu guru yang lain, ternyata anak tersebut sering bolos, tidak ikut pelajaran seperti itu Bu. Saya kan lumayan pusing Bu terhadap anak tersebut Bu. Oh ya ya ya, saya mengerti Pak. Dalam obrolan kali ini apa yang Bapak ingin dapatkan? Gini Bu, saya punya harapan Bu. Jadi dengan anak yang bolos itu saya pengen sekali anak itu bisa mengikuti pelajaran seperti ya teman-teman yang lain. Jadi tidak mapel ini, mapel itu, anak itu sering tidak ikut Bu. Harapan saya seperti itu Bu. Oke. Kalau menurut Pak Kus, guru itu yang seperti apa agar anak-anak itu tidak bolos lagi, mungkin bisa aktif kembali seperti itu? Saya punya rencana ini Bu, dan kemarin anak itu sudah saya panggil ke ruangan saya ajak ngobrol tentang anak itu permasalahan apa, kok selalu tidak ikut pelajaran, apa kurang semangat, seperti itu Bu. Kemarin sudah saya panggil, ternyata anak itu cerita kurang semangatnya ada permasalahan-permasalahan Bu. Yang pada intinya muridnya itu tidak sesuai minat seperti itu ya Pak? Iya Bu, setelah kemarin itu saya panggil, saya tanya, ternyata metode Bapak Ibu guru yang kurang menyenangkan Bu. Terus kemarin saya juga sudah berupaya bagaimana saya menciptakan kelas itu biar senang, anak itu fresh. Itu kemarin saya membuat yel-yel anak itu biar mengingat dan juga semangat itu Bu. Oh, gitu. Hampir sama di TK ya Pak, untuk memberi semangat pada anak ya. Iya Bu, karena gini Bu, di SMK itu karena kan waktu pembelajaran itu kan 1 hari Bu. Jadi anak itu rata-rata kalau sudah jam sore itu sudah hilang semangatnya Bu, moodnya hilang. Jadi ya ngantuk, ya tidak konsentrasi itu Bu. Kan kemarin saya juga merefresh anak-anak bagaimana biar semangat buat yel-yel, buat sorak-sorak seperti itu Bu. Nah, kalau yang ideal seperti metodenya tadi sudah diperjelas, kira-kira di angka 10 atau berada di rentang berapa proses pembelajaran Pak Agus saat ini? Ya, untuk rentang pembelajaran harapannya 10 Bu, tapi sampai kali ini masih rentang 7 sampai 8 Bu, karena ya itu karena permasalahan yang namanya anak itu kan berbeda-beda Bu. Pola pikirnya diajar itu ada yang semangatnya luar biasa, ada yang kurang semangat, ada yang sedang-sedang saja. Tapi kita harus bagaimana ya Bu? Kita harus memahami karakter anak Bu. Jadi si A ini karakter seperti ini. Jadi kita kadang kita harus memang teori-teori pembelajaran kita kadang seperti ini, kadang harus kita mengikuti anak, maunya anak seperti ini. Jadi kita bagaimana suasana kelas itu anak bisa senang seperti itu Bu. Iya. Tadi pinginnya Pak Kus ke angka 10. Nah, kalau untuk peningkatan dari angka 7 sampai 8 ya. Untuk meningkatkan itu ke angka berapa Pak kira-kira? Misalnya ke angka 9 Bu, karena kalau 10 itu kita masih lumayan berat, karena 10 itu sudah sempurna Bu. Ya mungkin
berapa 9 Pak, 9 ya, kalau 10 juga bisa loh Pak ya. Pasti Mudah-mudahan bisa. yuk kita ya, mudah-mudahan. Kira-kira apa ya Pak yang dilakukan untuk mencapai angka 10, 9 atau 10 tadi seperti harapan Pak Kus itu tadi yang dilakukan? Yang saya lakukan gini Bu, karena jam saya itu rata-rata di jam siang Bu. Saya berupaya setelah anak ganti jam, itu saya ajak keluar dulu Bu. Keluar kelas, biar anak itu mood semangatnya belajar itu luar biasa. Jadi kita ajak ke luar kelas, entah 10 menit atau 5 menit kita mengajak lihat situasi luar biar anak itu terrefresh. Jadi kita ajak masuk kelas, kadang setelah masuk kelas walaupun jam sore itu kita ice breaking. Jadi biar mood kembali setelah tadi pelajaran dari pagi sampai siang, apalagi kadang saya di jam ke hampir setengah 3 jam 2 itu sudah anak itu pas lelah-lelahnya. Jadi alhamdulillah yang saya lakukan itu anak tetap semangat Bu. Seperti itu ya upaya yang sudah saya lakukan. Ya wah Pak ya. Luar biasa kegiatannya, sudah sangat menarik sekali Pak ya. Untuk diajak keluar untuk apa ya, memfokuskan kembali anak-anak di jam-jam sore tadi ya. Karena ya jam-jam seperti ini yang kalau mengalami sendiri ya sudah lelah Pak ya. Betul. Kalau begitu apa yang bisa Pak Kus lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri agar Pak Kus dalam proses pembelajaran lancar sesuai harapan? Yang saya laksanakan untuk peningkatan pembelajaran, yang jelas kita tidak bisa berjalan sendiri Bu. Kita tetap kolaborasi terutama dengan teman sejawat, dengan stakeholder yang ada di sekolah, terutama dengan kepala sekolah, karena yang jelas kita pembelajaran juga membutuhkan yang namanya peralatan Bu. Seperti kalau kita sekarang pembelajaran, kalau kita cuma ceramah, salah anak itu akan bosan Bu. Jadi kita kerjasama dengan sekolah, terutama dengan fasilitas Bu, terutama ada proyektor LCD yang disediakan sekolah. Jadi nanti kita dalam pembelajaran itu agak menyenangkan. Kalau kita cuma ceramah, apalagi di jam sore tadi Bu, itu anak tidur semua Bu. Jadi alhamdulillah dengan kita kolaborasi dengan teman sejawat, dengan dengan kepala sekolah, alhamdulillah bisa berjalan Bu. Betul, bagus sekali Pak Kus, dengan tambahan metode pembelajaran yang menarik tadi, mulai dengan menggunakan proyektor agar anak tidak ngantuk, tidak lelah, terus juga adanya kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, luar biasa Pak ya. Pasti menyenangkan sekali ya Pak. Ya mudah-mudahan bisa menyenangkan dan anak itu bisa termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau sekarang apa yang Bapak lakukan selain yang sudah dijelaskan kait tadi, yang sebelumnya Pak? Saya kira yang sebelumnya. Ya, memang yang sudah saya lakukan sebelum seperti yang saya telah jelaskan tadi, memang kita kemarin juga pernah melaksanakan pembelajaran yang kalau itu tadi saya pernah melaksanakan pembelajaran karena anak pada saat saya masuk kemarin sekitar jam 1:30 antara pergantian, karena rata-rata pergantian itu guru keluar 5 menit atau 10 menit baru jam berikutnya baru masuk. Anak kok terlihat lelah sekali, ngantuk sekali. Pernah saya lakukan pembelajaran di bawah pohon. Jadi pada saat pembelajaran saya hari ini biar tidak ngantuk, mari kita keluar dari kelas. Loh kemana Pak? Saya belajar kok dari kelas. Ya, untuk kali ini pembelajaran yang spesial yaitu di bawah pohon. Ternyata anak juga senang juga. Ternyata situasi tidak menetap di kelas, ternyata malah semangat. Seperti itu yang pernah saya lakukan itu. Dan itu tadi
Baiklah Pak Gus, untuk selanjutnya rencana yang akan Bapak lakukan beserta langkah-langkahnya tadi itu tadi ya, diajak keluar ya Pak, ya, langkah-langkahnya anaknya biar fokus kembali. Mungkin apa niku yang Bapak rasakan setelah anak-anak begitu semangat kembali apa nih? Saya setelah bisa yang awalnya anak tidak semangat, akhirnya anak bisa tergugah semangat kembali, itu merasa senang gitu Bu. Oh, ternyata pembelajaran itu yang menyenangkan seperti ini. Kita tidak harus bertele-tele menerangkan seperti ini, tapi kita ajak anak itu senang. Ternyata dalam kita menyampaikan materi, kalau anak itu sudah senang, ternyata agak mudah pahamnya, seperti itu Bu. Ya, luar biasa, alhamdulillah Pak Nggih, berarti ada solusinya nggih terkait pembelajaran tadi yang anak-anak tadi yang bolos, kurang antusias, sekarang sudah ada jawaban-jawaban yang bisa membantu panjenengan ya. Iya Bu ya. Tentunya tadi yang membantu kepala sekolah juga iya nggih, terus napa niku rekan sejawat juga ya, teman sejawat ya. Teman sejawat juga membantu karena kita tetap bagaimanapun di dalam sekolah tetap kita kolaborasi dengan teman sejawat, teman kita bisa sharing, mungkin kan metode-metode dari teman sejawat itu kita bisa tukar pengalaman. Oh, metode harus seperti ini dengan kita sharing dengan teman sejawat, kita akan meningkatkan mood pembelajaran kepada siswa. Kira-kira yang dilakukan Pak Gus kapan untuk melakukan kerjasama tadi bersama kepala sekolah? Itu untuk melaksanakan kerjasama dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, yaitu saya berupaya itu berkala Bu. Jadi itu continue. Jadi untuk bulan ini kita selalu koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi peningkatan yang kemarin anak membolos sekian, alhamdulillah meningkat. Jadi kita selalu koordinasi Bu. Alhamdulillah untuk progres kita tetap kita sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada kepala sekolah Bu. Oke, baik Pak. Adakah dukungan yang Bapak butuhkan dari pihak lain? Ada Bu, yang jelas untuk dukungan dan fasilitas kita tetap minta pertolongan, minta kerjasama dengan tidak cuma dengan guru Bu, tapi dengan TU, karena kita juga fasilitas kita terutama mungkin kita memerlukan alat tulis, mungkin kertas-kertas biar anak itu senang, mungkin ada kertas berwarna, itu tetap kita koordinasi dengan TU Bu. Baik Pak Gus, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu, saya pada hari ini bisa sharing dengan Ibu. Mudah-mudahan dengan sharing saya itu akan menjadi motivasi ke depan saya dalam melaksanakan pendidikan kepada anak Bu. Amin. Bagaimana perasaan Pak Gus setelah kita ngobrol hari ini, malam ini ya? Alhamdulillah Bu, rasanya senang gitu Bu. Jadi kita bisa menyampaikan permasalahan saya tadi yang awalnya kemarin pusing dengan anak bolos masuk, siswanya kurang, itu merasa pusing, dengan bisa sharing dengan Ibu, bisa coach pada malam ini, kita bisa rasanya senang plong gitu Bu. Iya, alhamdulillah saya juga senang bisa membantu Pak Gus. Mungkin adakah hal lain yang ingin disampaikan Pak ya? Sementara tidak Bu, tapi mohon maaf, mungkin lain waktu kalau saya ada mungkin permasalahan atau kepusingan, bisa ya Bu untuk sharing kembali Bu? Bisa Pak, ya, bisa, insya Allah siap. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, mohon maaf merepotkan Ibu, menyita waktu Ibu untuk waktu mungkin istirahat atau kesibukan Ibu. Oke, Pak, sama-sama. Jika tidak ada yang dibicarakan lagi, saya juga mohon pamit ya Pak ya. Sampai ketemu di lain waktu untuk mengobrol lain-lain yang pastinya terkait dengan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kelihatannya dua rada urip Bu. Awalnya saya wangi lah. Ya, napa niku
mungkin apa niku tak yang apal alur ceritanya belum mengalir Pak ya. Nggih. Yes. So, yang ini tadi ya lumayan Pak ya. Nggih, lumayan cara waktune nggih pun lumayan. Iya. Berarti Tinggal- besok ya Bu, kita yang tema kita tetap lingkungan kayak kita olah. Nggih, siap, nggih. Nggih, niku wau berarti kita jadikan satu. Mungkin kalau sudah langsung diunggah ngoten Pak nggih besok itu. Nggih, mesti ngoten kados biasanya nih kok Bu mestine nggih. Nggih, berarti lo nggih enaknya siang mawon nggih. Terus mungkin setelah selesai proses kita langsung unggah. Kalau ngoten kalau memang dijadikan satu. Nggih, Saya ya. itu juga melihat di YouTube niku ada yang sendiri-sendiri, ada yang apa niku dijadikan satu seperti itu. Nggih. Mungkin kalau dijadikan satu mungkin lama prosesnya Pak nggih. Untuk menjutupkan itu kan butuh waktu 1 jam kan niki benjeng. Nggih, 1 jam. Berarti sami ini kok sing aksi nyata anu Diseminasi ini kok nggih. diseminasi nggih. Napa 15 menit apa harus yang 30 Pak nggih niku wau. Kalau mau moto jadi. Nggih, lek sing nika kan wau penjelasan 30 ngoten. Oh nggih. Ini Tapi- cukup udah 30 Tapi menit. ngapunten menawi besok mungkin mboten wonten. Kalau 30 berarti kan 3 jam. 5 kelompok ya Bu. Nggih. 5 kelompok kalau 1 jam tidak mungkin Bu untuk besok berarti Bu. Nah, niki kalau latihannya memang 30 menit. 30 menit nggih. Nggih. Kalau untuk besok nggih nanti aja Pak ditunggu nggih. Nggih, tapi kemungkinan tidak ada, bukan karena kan kelompok kita 5, berarti kalau 1 jam 5 jam. Lah nggih, enggak sampai berarti nggih. Nggih, berarti sekitaran 15-an menit mungkin kan. Tapi Nggih. nggih ditunggu mungkin mawon. Nggih, siap. Kurang 3 menit. Kita kembali ke room. Jam 8 loh Pak, nanti. Kenapa gitu Bu? Oh Nggih. nggih, jam 8. 8. Masih 13 menit. Nggih. Berarti yang kita unggah niku kita yang membuat nopo kita merekam bekas praktek besok ya Bu? Yang kita yang praktek besok itu Pak, direkam langsung diunggah ngoten. Bukan yang benjing dirukol nggih. Rukolnya ya kita kita berdua nih Pak rukolnya. Kalau saya melihat di referensi, jadi kita juga memberikan apa niku ke Bu Fasil Google Meet-nya, linknya. Oh gitu. Nggih. Kalau saya lihat, saya juga tanya pada teman seperti itu. Nggih. Tapi kalau salah ya tidak tahu Pak, hanya informasi tanya-tanya dulu. biar besok itu semua tidak terjadi kendala. Ini jangan-jangan nunggu malam akhirnya terkendala sinyal juga yang repot. Nggih Bu. Permasalahannya kalau suasana malam kayak pun hujan niku kan pun khawatir kula sinyal wonten kan kula ya. Lah nggih, kula khawatir niki nak mau mulai musim hujan niku Pak, ya Allah, kita nak mati lampu ya wis repot. Sinyalnya hilang semua di sinyal. Ngen kula niku kalau mati lampu sinyal semuanya hilang nggak Bu? Sami Pak nggih, niki nggih. Wis wassalam pokoke mboten saged napa-napa. Nggih. Nah sini nggih nomor niku tower nggih liwate nggih listrik niki langsung dadi nggih mati. Nggih. Ya mungkin aluripun pripun ngeten nggih. Tanya mawon daripada besok. Nggih. Nanti kayak durasinya mungkin kurang, ya kalau lebih enggak masalah bisa potong, mungkin enggak lebih enggak apa-apa, tapi kalau kurang kan ya eman Pak ya. Wangel nyambung ya Bu. Nggih.
Kalau panjenengan diseminasi ya 1 jam Pak niku. Nggih, 1 jam niku. Ngedite tetap lumayan suwi niku nggih. Nggih. Kula nggih 1 jam berapa Mbun? Nggih. 1 jam 25 menit nih Pak, tambahi termasuk keyakinan kelas terus nggih, tambahi sedikit. Mungkin dari persiapan sampai itu 1 jam lebih. Kemurono kan ngedite mboten ndamel wonten Canva mboten saged akhirnya pakai Capcut lho Pak nggih kan kula. Nggih, akhirnya nggih. Nah, yang Canva ndak bisa capcut akhirnya motongi. Nggih, motongi niku. Nggih. Mungkin 1 jam ya rada. Nggih. Ya prosesnya lebih dari 1 jam, mungkin kecapcutnya 1 jam, nanti ke YouTube-nya juga nggih 1 jam. Nggih, YouTube nggih lumayan. Nah, nggih. Remit lah. Apalagi niku besok kan waktunya juga enggak terlalu banyak kalau rukolnya itu. Nggih. Tanggal kan nggih tugasnya rukol terakhir, hingga rukol. Bedanya tanggal 1. Oh, agak lama Pak niki rukolnya. Tapi kan tetap dilaksanakan besok, mungkin hanya mengunggahnya saja, tapi pelaksanaan tetap besok. Nggih, bulannya tetap besok nggih. Ya mungkin mudah-mudahan besok selesai kayak langsung diunggah, jadi tidak menunda tugas gitu. Nggih, selesai kayak diunggah kayak wis garap liyane. Kira nggih lumayan kathah to sing termasuk sing anu niki 2.3 niki. Nggih. Makanya sing 1 minggu kemarin tugasnya hanya mulai dari diri niku sama eksplorasi konsep. Nggih, Ya banyak untuk memahami antara kuci niku ya awalnya saya itu belum paham loh Pak ya. Nggih. Apa sampai Google itu kut itu apa, kuci itu apa. Ya. Nggih, ternyata nggih. Intinya kan kalau kita kucing kan intinya yang membuat keputusan itu kan kucinya bukan coachnya. Jadi kan kita cuman pripun nggih ngasih pertanyaan pemantik ngoten asline. Jadi kan kita kan tidak boleh memutuskan harus seperti ini kan Dek. Kucing kan tidak boleh. Bedanya kan itu antara kucing, konseling dan niku kan bedanya di situ. Ternyata ya, setelah kita memahami materi-materi. Berarti nama niku kendali jenengan itu anak bolos ya Pak. Lah usia SMA kan memang ya rata-rata kenakalannya bolos. Bolos ya, memang di mana-mana kalau sharing kali konco-konco SMK nggih niku. Ya karena memang itu nggih full day itu juga menjenuhkan juga untuk anak-anak mungkin Pak. Memang tidak cuma anak, Bu. Jadi gurunya pun kalau sudah jam baru sholat zuhur jam 1 nih ya terasa ripon ngoten. Semangatnya tetap. Lagi sudah jam makan siang, dah luhur itu sudah makan kenyang akhirnya ngantuk lelah itu ya. Kadang anak niku kalau sudah jam sore ini kadang wis ngantuk kabeh Bu. Dadi lek ora saumpami niku ke pembelajaran ming ceramah mungkin anak ngorok kabeh Bu. Zamanan saya itu jam 1:04 pulang itu ya Allah lelah Pak sampai rumah ya istirahat. Lha nggih napa malih saiki meh jam 3 lho Bu. Lah nggih. Jadi anak itu ya kadang sampai nggih. Kadang dikasih ke rumah ya Allah kegiatannya. Nggih, lek mboten dikasih refresh nggih. Tilem saestu anak-anak niku. Nggih. Lek TK niku jam pinten to Bu pulangnya Bu? Pulangnya jam 10 Pak. Jam 10. Jam 10 ya setengah 10 seperti itu. Ya, kalau masuknya jam 7. Nggih. Ya mungkin ada 1-2 yang terlambat tapi ya enggak tiap hari itu ya memang karena ya orang tuanya kadang itu bukan anaknya tapi ya orang tuanya.
Anaknya Nggih, Bu. sudah siap karena orang tuanya masih sibuk ngurus ini, kadang ya gimana lagi dah. Tetap memaklumi. Nggih, memang kan nggih pripun nggih namanya. Kalau anak-anak usia TK, usia PAUD kan orang tua dominan sekali tuh, Bu. Betul. Ya. Kalau anaknya itu kalau diajak libur, itu loh anak saya dulu ngalami di TK, ya enggak mau, Pak. Mungkin kan karena saya ajak kumpul, karena saya kumpulan, akhirnya anak saya tak suruh enggak masuk gitu, karena habis mengajar langsung kumpulan, jadi kalau diajak kumpulan kan pulangnya sampai jam 1 kan kasihan. Ya enggak mau loh, Pak. Pengennya ya masuk bersama teman-temannya seperti itu kalau di TK. Kan usia ini kan masih senang-senangnya bersama teman. Kemudian memang usia TK ini kan ibaratnya pendidikan kan di awal. Jadi kalau TK itu anaknya semangatnya luar biasa, ini nanti kan masuknya SD juga sudah punya bekal itu. Ya, TK di pondasinya, Pak ya. Ya, memang pondasinya, kalau pondasinya itu kuat ya anak itu motivasinya belajar luar biasa. Soalnya masuk SD itu sudah pembawaan dari TK-nya. Tapi kalau di TK-nya sudah pembelajarannya itu sudah malas, itu nanti di SD kemungkinan malah membawa bibit-bibit yang dikembangkan. Betul, Pak ya. Alhamdulillah, tapi rata-rata itu anak saya itu yang lulus TK itu sudah cari setengah sudah lancar. Oke. Memangnya pripun nggih. Saniki memang walaupun aturannya di TK itu tidak harus bisa membaca, tapi kan nggih pripun kenyataannya di SD mengenalkan tematik. Tetap mengenalkan cari setengah itu ya hanya sebatas mengenalkan dulu. Tapi ya tergantung anaknya, Pak. Kalau memang anaknya itu perkembangannya lancar ya mudah. Kalau memang perkembangannya lambat ya kita kenalkan mungkin lewat kartu angka, kartu huruf. Tapi kalau yang sudah lancar itu dibacakan buku cerita itu langsung nyambung. Bahkan kalau yang sudah di rumah itu banyak yang ikut les. Seperti itu. Kalau saya di sana mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa makan cabai Bu. Enggak apa-apa Bu. Iya. Alhamdulillah tadi lancar Bu latihannya. Untuk besok itu tugasnya itu jadikan satu apa gimana Bu ya? Oh, nggih. Saya tak kebor satu dulu ya, Bu, sebentar aja. Oh, nggih. Oh, nggih, betul. Sebentar. Bapak Ibu, selamat malam. Sudah selesai kah? Sudah selesai Bu, tinggal 3 menit ya. Kurang iya, nanti yang berempat Bu, yang berempat itu tadi mulainya jam 7.18 apa 19 ya, soalnya iya susah, saya tadi masuknya susah Bu, yang berempat itu tadi. Padahal bor 5 sudah mulai. Bor 4-nya susah, muter terus Bu. Direkod kembali lagi mental, direkod mental lagi saya. Ya Allah, akhirnya berhasilnya saya ngerekodnya itu jam 7.18 atau 19 gitu. Jadi nanti kita tunggu terakhir yang berempat. Bapak Ibu bisa langsung ke main room, boleh. Nanti jam 8 silakan Bapak Ibu yang di bor 1. Kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu kembali ke main room, nanti kita tunggu yang berempat sampai jam 18 apa 19 gitu Bu, kalau nggak salah. Jadi nanti kita tunggu, kasihan Bu, jadi kan dikasih waktu 60 menit toh. Nah, jadi biar mereka berdiskusi, karena Bapak Ibu kan sudah dari awal. Mereka menunggu saya sampai jam 7.19, 18 gitu nanti. Monggo sekarang Bapak Ibu bisa ke main room sebentar. Saya stop dulu ya Bapak Ibu. Iya. Ya, saya stop dulu.